Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya yang turut dan taat kepada ajarannya. Karsidi TV mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasinya. Semoga subscribe, like, komen, dan share membawa keberlangsungan konten-konten Karsidi TV. Semoga hidup berbahagia, rezeki yang berkah, dan sehat selalu. Harapan Karsidi TV, biasakan tonton sampai habis. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih. SMK bisa. SMK vokasi kuat. Saya mau bertanya, persiapan kamu untuk menghadapi ujian akhir sekolah, terutama untuk ujian praktik. Sekolah yang pertama pasti mempelajari materi setiap ujian, Pak, karena itu modal utamanya agar tidak terkaget apa terkejut ketika mendapat materi nanti. Yang kedua, berdoa. Kemudian yang ketiga, mempelajari kembali pelajaran-pelajaran yang telah diberikan, Pak. Setelah sekolah, sekitar setengah jam atau 1 jam, nyoba untuk ngulang lagi materinya. Terutama kalau untuk bis retail itu stock of name, cash register yang bakal dites nanti, Pak. Oh, yang bakal dites gitu ya? Cara penataan produknya, Pak. Cara penataan produk ya? Pelajari ulang, dipahami lagi biar kedepannya udah ingat di luar kepala gitu, Pak. Apa fisik, Pak? Mental, biar pas ujian tuh nggak ngedown duluan, Pak. Karena kalau kita udah ngedown duluan, materi yang udah kita pelajari pasti hilang, Pak. Pasti hilang. Oh gitu. Jangan sampai nanti kita waktu juga dimepetin gitu ya? Iya, dipercepat sekarang. Dipercepat. Oke. Makasih ya. Iya. Lagi istirahat guys, sehingga saya coba manfaatkan. Persiapan kamu untuk menghadapi ujian bagaimana? Apa saja yang sudah kamu pelajari? Apa persiapan apa sih yang harusnya dimiliki oleh pelajar untuk menghadapi ujian? Belajar lagi, Pak, di rumah, ulangi materi. Ulangi materi. Kan kadang-kadang ada juga yang ngedon gitu ya, begitu pas ujian malah sakit. Jaga kesehatan, Pak. Sholat dulu, minta kelancaran sama Tuhan. Oh gitu. Yang jelas belajar terus gitu ya? Ya mesti belajar juga terus sih, Pak. Jadi gimana sih sebenarnya? Gimana ya? Kan kita udah sekolah. Jadi tuh kita di rumah tuh cuma ulangi materinya, belajar yang apa pas ujian gitu. Saran buat kawan-kawan yang agak kurang disiplin belajarnya apa? Rajin-rajin belajar, Pak, karena bentar lagi ujian dan bentar lagi juga tamat. Gimana dengan yang agak-agak kata kawan kamu itu nakal gitu? Apa masih perlu nakal? Itu tergantung diri dia dewek sih, Pak. Tergantung dirinya sendiri gitu. Tapi sebaiknya gimana? Apa harus nakal terus? Enggak, Pak, enggak. Enggak. Mungkin nakal terus, Pak. Seumur hidupnya nakal terus sendiri, Pak. Sadar diri lah. Waktu tinggal sebentar lagi gitu. Iya, Pak. Oke, makasih. Persiapan kamu menghadapi ujian, bagaimana tuh caranya menghadapi ujian? Sebentar lagi kan ujian? Doa, Berdoa, terus belajar, selesai tugas. selesaikan tugas. Apa lagi? Yo selain itu terus ML juga. Persiapan saya untuk menghadapi ujian, Pak. Yang pertama harus memahami pelajaran harus kita uji nanti, Pak. Oh, Seperti gitu. yang sudah diterangkan guru-guru sebelumnya. Apa yang nanti yang mau diujikan kita harus pelajari, kita harus bisa. Kemudian yang kedua, kita harus mempersiapkan diri dari segi fisik, Pak. Fisik juga. Kesehatan, daya tahan tubuh semuanya. Dari gizi ya kan, Pak? Iya, dari gizinya. Iya semua. Pokoknya baik dari fisik, kemudian dari keagamaan kita harus banyak berdoa juga, Pak. Biar semuanya berjalan dengan lancar, Pak. Dengan lancar. Jangan sampai pas begitu ujian malah sakit. Harapan kamu di ujian tahun ini, di ujian akhir sekolah di tahun 2022? Semuanya berjalan dengan lancar, kemudian mendapatkan nilai yang bagus dan semuanya boleh menjalankan ujian tanpa harus ada yang daring gitu ya, Pak ya. Harus benar-benar sportif juga dalam menjalankan ujiannya gitu aja. Harus memahami materi-materi apa saja yang akan diujikan, karena yang menguji ini kan
Bukan dari pihak sekolah, Pak. Dari pihak luar gitu, Pak. Ya, ada juga dari luar ya. Iya, Pak. Penguji eksternalnya. Jadi yang saya persiapkan itu salah satunya. Yang kedua, banyak-banyak berdoa, Pak. Karena ini yang nilai tadi juga dari luar, ini juga langsung dapat dari penghargaannya juga nanti kan, Pak, dapat piagamnya juga. Dan kalau untuk secara itunya kurang-kurangi main, kurang-kurangi apanya, pokoknya kurang-kurangi keluyuran juga, Pak. Jadi banyak-banyak belajar di rumah gitu kan. Cari-cari referensi kayak mana cara mengerjakan. Apalagi ini kan prakteknya di lab juga kadang, Pak, atau langsung diuji di lab pemasaran juga, Pak. Jadi pasti akan ada timbul rasa grogi lah itu, Pak, kalau pas hari H-nya gitu, Pak. Jadi gitu. itu yang harus dipersiapkan gitu, Pak. Harus dipersiapkan. Persiapan lain selain daripada persiapan materi gitu, apalagi persiapan yang lainnya? Kesehatan juga penting, Pak. Kurang-kurangi begadang, terus banyak belajar teori juga lah, Pak, dari YouTube atau apa untuk mengerjakan soal-soal itu biasa, Pak. Cari referensi sebanyak-banyaknya, Pak. Cari referensi sebanyak-banyaknya. Iya, Pak. Supaya nilainya juga memuaskan. Iya, Pak. Kita akan mendapatkan nilai dan penghargaan nanti, Pak, dapat piagam gitu, Pak. Oh, dapat piagam. Mudah-mudahan sebagai modal juga ya. Iya, Pak. Sebagai modal juga untuk bekerja barangkali atau untuk nantinya buka usaha. Kalau ada piagamnya dengan nilai yang bagus kan juga orang akan percaya gitu ya. Nah, karena itu ujian terakhir kita di jurusan ini, di pemasaran ini, Pak. Di bisnis daring dan pemasaran ya. Oke, ujian praktik bisnis daring dan pemasaran tahun ini. Bagaimana persiapannya, San? Pertama siapin mental dulu, Pak. Nanti biasanya kalau misalnya udah persiapan tentang materi, pasti kalau misalnya di hadapan orang asing baru kenal kayak gitu, pasti kadang-kadang ngedown kan, Pak. Iya. Jadi mental dulu mungkin pertama. Habis kedua tuh baru materi, pelajarin apa yang guru beritahu apa aja ujiannya pas UKK-nya, Pak. Walaupun pada dasarnya kan siswa juga sebetulnya tahu gitu apa yang harus dipelajari kan? Iya, tahu. Tahu ya. Nah, itulah hebatnya anak-anak kita milenial ini ya. Sebetulnya sih sudah tahu ya apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dipelajari ya menghadapi ujian-ujian itu. Apakah persiapannya hanya untuk yang bersifat teori atau materi atau ada persiapan lain misalnya? Jaga kesehatan juga, Pak. Jaga kesehatan ya. Jangan begadang. Oh, jangan begadang ya. Pertama, jaga kesehatan. Terus pelajari materi. Pola makan ya, supaya sehat. Supaya sehat. Oke, terima kasih. Saya bertanya tadi dengan rekan-rekan kalian. Ya. Persiapan untuk ujian praktik nih. Kalau kamu persiapannya sudah disiapkan apa ya tuh? Kami lah simulasi praktek, Pak. Simulasi praktek ya. Dipelajari terus. Dipelajari terus. Nah, supaya nilainya bagus, apa yang harus kamu perhatikan selain daripada mempelajari, latihan praktek, apalagi yang harus disiapkan? Harus diingat langkah-langkahnya, Pak. Diingat langkah-langkahnya. Ya. Oh, gitu. Apalagi yang perlu diingat tuh? Nah, itu aja, Pak. Kami belum ada persiapan, Pak. Belum ada persiapan, masih jauh. Ya. Masih jauh. Bagaimana kalau nanti supaya tidak sakit nih waktu ujian? Nah, jaga pola makan, pola tidur. Oh, berarti tidak usah begadang dulu? Iya. Tidak usah begadang dulu, apalagi menghadapi ujian ya? Iya. Supaya nilainya gimana? Supaya nilainya terbaik. Oh, nilainya terbaik. Sama-sama.